Oke, yang pertama aku mau kasih tahu dulu nih. Ada satu aplikasi yang bisa kita gunain untuk membuat grafik atau grafik fungsi begitu. Nah, aplikasi apa sih? Jadi ada namanya aplikasi namanya Desmos. Jadi boleh langsung diketik langsung di sini Desmos, terus diklik enter gitu. Ketika kita masuk di Desmos, akan tampilannya seperti ini. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Jadi aplikasi Desmos ini bisa teman-teman download di Google Play atau Play Store, Google Play Store. Jadi teman-teman bisa lihat, dan ini juga bisa secara online ya. Boleh daftar ataupun tidak, terserah. Jadi kita akan menggunakan aplikasi ini untuk membuat grafik, untuk mendesain karakter Doraemon yang kita inginkan begitu. Oke, yang pertama kita akan mulai dari satu buah lingkaran. Jadi lingkaran untuk mendesain Doraemon. Jadi kita akan dasar basicnya adalah lingkaran. Nah, kita udah pelajarin kan, maksudnya lingkaran itu, persamaan lingkaran itu di SMA gitu. Jadi persamaannya adalah misalnya R kuadrat, ya kan? R kuadrat sama dengan X kuadrat, ya kan? Ditambah Y kuadrat gitu. Nah, ini adalah persamaan lingkaran. Nah, R ini adalah sebuah variabel, yang artinya kita bisa bebas untuk memilih angka berapapun angkanya itu. Nah, kalau di sini aku mau desain dengan R-nya sama dengan 10 gitu. Jadi R-nya sama dengan 10, jadi jari-jarinya 10. Jadi lingkarannya bakal jadi seperti ini. Nah, jadi bakal jadi kayak gini. Nah, ini lingkaran untuk jari-jari 10. Ya 10 lah. Ya, jadi selanjutnya adalah kita bakal bentuk dulu nih kepalanya. Jadi kepalanya akan dibentuk, kepala Doraemon yang akan dibentuk. Jadi kalau dilihat dari gambar, itu akan ada seperti satu lingkaran di bawahnya. Kira-kira nanti saya buatnya seperti ini. 66 sama dengan X angkat X kuadrat ditambah Y kuadrat, ya kan? Sudah tambah Y kuadrat, tapi ini kok nggak kayak mirip kayak Doraemon. Nah, jadi ada beberapa trik buat kita ini. Jadi kita bakal nurunin sedikit lingkaran biru ini ke bawah biar dia motong dari sini, oke? Jadi itu caranya gimana? Jadi ada triknya. Jadi kalau belajar berarti kita perlu kan ini harus turun. Berarti nah kalau turun yang ini kan harus turun kan. Ketika ini mau turun berarti dia akan bergerak pada sumbu Y. Ketika dia bergerak pada sumbu Y artinya persamaan yang bakal kita ubah adalah di Y gitu. Jadi Y-nya bakal kita ini misalnya Y ditambah 3. Ya kan? Y ditambah 3. Tapi jangan lupa Y dan 3 itu harus di dalam kuadratnya gitu. Biar dia tetap bentuk lingkaran. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal buat mata. Mata dari Doraemon ini. Mata ini kita bakal bentuk sedikit oval. Nah, gimana sih buat persamaan yang bentuknya bakal oval? Wah, pasti bingung nih. Nih, biar saya ajarin pelan-pelan. Nah, yang pertama, kita buat dulu persamaan kayak biasa. Misalnya kita mau buat mata di sini kan. Ketika kita mau buat mata di sini, yang artinya kita taruhlah. Misalnya jarak dari titik ini atau diameternya itu, misalnya diameter atau jari-jarinya itu 2 misalnya, ya kan? 2 itu sama dengan, anggaplah X. Kita buat dulu sebagai lingkaran X kuadrat, ya kan? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ditambah Y kuadrat gitu. Nah, sekarang coba perhatikan, kita mau geser lingkaran ini, ya kan? Kita mau geser lingkaran ini, misalnya kita buat dulu mata kanan, kita mau geser ke arah kanan, berarti kan? Geser ke arah kanan berarti dia bergerak sepanjang sumbu X. Yang artinya ketika dia bergerak sepanjang sumbu X, berarti yang perlu kita otak-atik adalah ya di persamaan X-nya. Misalnya X itu, misalnya kita mau buat dia
bergerak sampai X. Kalau dia bergerak ke kanan, kalau dia mau bergerak ke kanan, artinya X-nya dikurang gitu. X kurang gitu. X kurang berapa itu? X kurang anggaplah 1 misalnya gitu. Tapi ingat tetap dikuadratkan. Oke, ingat tetap dikuadratkan. Oke, dia sudah mulai menggeser, tapi masih saja memotong di sumbu Y. Kita mau supaya dia hanya sedikit saja menyerempet gitu, hanya menyinggung gitu, hanya menyinggung sumbu Y. Berarti kita cobalah 1,5. Oke, 1,5 kira-kira sudah apa? 1,5. Nah, sekarang kita mau buat lagi. Dia tuh harusnya di atas sini loh. Dia tuh harusnya di atas sini. Artinya dia akan bergerak sepanjang sumbu Y. Ketika dia bergerak sepanjang sumbu Y, berarti dia harus bergerak ke atas. Nah, kalau dia bergerak ke atas, itu kita berarti ke Y, dan itu menggunakan negatif. Kenapa negatif? Karena negatif, ya kayak tadi penjelasannya. Kalau dia bergerak ke bawah, berarti positif. Begitupun dengan sumbu X. Kalau dia bergerak ke kanan, itu negatif. Kalau dia bergerak ke kiri, positif. Gitu. Jadi, ini adalah negatif. Misalnya kita buat 3, kayak gitu. Biar dia naik sampai atas. Jangan lupa dimasukin ke dalam kurung. Nah, oke, dia udah naik nih ke atas nih. Nah, tapi ini belum oval gitu, belum oval. Nah, gimana sih cara buat oval gitu? Tergantung kita membuat oval seperti apa. Kalau kita membuat ovalnya itu memanjang ke arah sumbu Y, berarti sekali lagi yang diubah adalah sumbu Y. Nah, misalnya kita buat sebagai misalnya 2. Oh, bukan, sorry. Memanjang ke arah sumbu Y 0,6. Nah, jadi gitu. Nah, 0,6. Oke. Tapi dia nggak boleh lebih dari 1. Nggak boleh lebih dari Y. Karena kalau misalnya dia lebih dari 1, dia akan justru memanjang ke arah sumbu X. Gitu. Nah, jadi kita udah dapat nih. Udah 0, udah dapat lingkarannya. Kita udah dapat lingkarannya nih. Nah, ketika kita dapat lingkarannya seperti ini, kita hanya perlu mengcopy paste persamaan yang sebelumnya ke bawah. Nah, ini kan dia di kanan kan. Tadi kita lihat untuk ke kanan berarti dia min, kalau ke kiri berarti dia plus. Nah, kita tinggal ganti tanda saja dengan plus. Nah, ini udah jadi bentuk mata nih, gitu. Nah, kira-kira ini udah mulai kelihatan bentuk Doraemonnya. Oke, kita udah dapat matanya nih kan. Sekarang kita bakal buat hidungnya. Nah, hidungnya ini kita bakal buat persamaan biasa. Kita anggaplah buat seperti ini. Karena dia ukurannya lebih kecil gitu dari mata, jari-jarinya lebih kecil, jadi kita taruh saja 1,5 misalnya. Sama dengan, ingat kembali persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat untuk membentuk lingkaran. Tapi kita butuh hidungnya ini naik ke atas, dempet dengan mata. Sekali lagi, dia akan bergerak sepanjang sumbu Y ke atas. Kalau dia sepanjang sumbu Y ke atas, artinya dia harusnya dikurang. Gitu. Berarti yang dikurang adalah yang di bagian Y. Misalnya kita kurang dengan 2. Gitu. Jangan lupa dimasukkan dalam kurung. Nah, kita udah dapat bentuk hidungnya. Jadi kira-kira seperti itu untuk membentuk. Nah, setelah itu kita akan buat bola matanya nih. Bola matanya ini mudah saja. Jadi bola matanya ini kita hanya perlu dari mata ini, ya, dari mata kita lihat mata ini, kita hanya perlu ambil ukuran kecilnya. Jadi dengan persamaan yang sama, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, caranya gampang, tinggal kita copy paste saja. Kita copy, terus kita paste. Tapi karena itu ukurannya sama, kita bakal ganti ukurannya misalnya 0,2 gitu. Oke. Pakailah 0,2. Begitupun dengan yang di sebelahnya. Di sebelahnya jangan lupa di copy. Oke. Terus di paste. Nah, ingat juga untuk diganti 0,2. Nah, 0,2 untuk mendapatkan pola matanya. Seperti itu.
Langkah selanjutnya kita akan membuat kalung dari Doraemon. Jadi kalung dari Doraemon itu terletak di sini nih. Nah, di sini. Nah, kita kalau lihat di sini, kira-kira di sini membentuk oval. Jadi kita akan membentuk sebuah oval. Jadi kita anggaplah satu persamaan. Misalnya 12 itu sama dengan, kita buatlah dulu x kuadrat. Ingat, dimulai dari persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke. Semuanya dimulai dari persamaan lingkaran. Sekarang kita kembali, kita mau turunkan dia ke bawah. Berarti dia bergerak sepanjang sumbu Y misalnya. Dia bergerak sepanjang sumbu Y. Berarti misalnya kalau dia ke bawah berarti ditambah ya. Ditambah 9. Misalnya ditambah 9, jangan lupa dimasukkan ke dalam kurung. Oke. Nah, dia sudah di situ. Tapi dia belum berbentuk oval gitu. Tapi dia belum berbentuk oval. Kita misalkan kita taruhlah angka 3 di sini. Oke. Dia sudah berbentuk oval yang hampir membentuk lingkaran tapi kurang besar untuk dia gitu. Untuk dibesarin kita berarti bergerak sekarang dia mau bergerak sepanjang sumbu X, dibesarkan sepanjang sumbu X. Artinya yang kita kalikan lagi dengan skalar adalah yang di X gitu. Jadi anggaplah misalnya coba 2. Oke, kalau 2 ternyata dia malah mengecil. Berarti dia harus lebih kecil lagi dari 1. Misalnya 0,5. Oke, 0,5. 0,5 pas gitu. Jadi kalau 0,5 oke, setuju dengan 0,5. Jadi pas lah 0,5. Jadi itu membentuk pola kalung di situ. Dan jangan lupa, sekali lagi, X ini berarti semuanya itu harus gitu. Nah, karena ini sepertinya kelihatannya di dalam kalungnya ini masih kecil gitu. Jadi, ternyata kesalahannya adalah di sini. Semuanya harus masuk ke dalam kuadrat. Jadi, kita anggaplah dalam kurung. Jadi, 0,5 juga masuk. Gitu. Oke, sudah bisa kita lihat mendapatkan pola kalungnya. Oke, selanjutnya adalah... Setelah itu kita akan buat pola pada perutnya. Jadi kita bisa kecilin dulu biar kita bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas. Oke, kita akan membuat pola pada perutnya. Kira-kira kita bakal buat seperti ini ya. Berarti kita akan butuh satu lingkaran lagi. Nah, misalnya saya buat dengan itu 55 misalnya. 55 sama dengan, ingat kembali X kuadrat X kuadrat ditambah Y kuadrat misalnya gitu. Nah, kita sekali lagi mau turunkan ke bawah, berarti artinya dia bergerak sepanjang sumbu Y maksud saya, tapi ke bawah, artinya itu ditambah dengan konstanta. Ditambah, tapi jangan lupa dimasukkan juga ke dalam kurung. Misalnya tambahlah dengan 15 kira-kira. Oke, tapi jangan lupa dimasukkan ke dalam kurung. Oke, tepatlah posisinya situ. Nah, sekarang kita mau bikin dia oval. Sekali lagi, oval. Kita mau bikin dia oval, berarti artinya dia oval tapi dia akan memanjang ke sumbu Y. Nah, ketika dia memanjang ke sumbu Y, memanjang ke arah sumbu Y, atau mengerucut ke arah sumbu Y, tapi artinya yang sumbu X itu akan mendekat atau mengecil. Gitu. Akan mengecil. Nah, misalnya kalau kita taruhlah di X itu 2. Gitu. Nah, ternyata dia mengecil seperti itu. Nah, 2x kuadrat. Oke. Nah, sekali lagi, semuanya itu harus masuk di dalam. Tuh, biar kita nggak susah nanti. Oke, masuk di dalam. Tapi ternyata terlalu kecil. Oke, kita ganti dengan 1,2 misalnya. Oke, 1,2 masih terlalu gemuk. Oke, 1,25. Oke, pas lah ya, 1,25. Nah, gitu. Ya, ketika kita sampai di tahap ini teman-teman, akan lebih baik kalau kita mengganti warna-warnanya sesuai dengan outline pada gambar Doraemon, warna-warna ini. Jadi cara menggantinya adalah kita ini edit daftar. Terus kita lihat ini bisa kita ganti warna. Misalnya untuk gambar pertama kita ganti dengan warna biru. Gitu. Gambar kedua oke, terus yang untuk matanya kita ganti dengan hitam. Ya, terus ini juga kita ganti dengan hitam. Gitu. Terus ini juga kita ganti dengan hitam. Dan ini pun juga kita ganti dengan hitam untuk semua bagian matanya gitu.
Nah, tapi untuk hidung kita ganti dengan merah, benar. Kita ganti dengan merah biar dia menunjukkan bahwa itu hidung gitu. Nah, setelah itu untuk kalungnya atau necklace-nya itu kita ganti dengan merah gitu. Nah, jadi biar kita bisa lihat perbedaannya. Terus untuk pola perutnya, nah selanjutnya kita akan buat pola untuk tubuhnya secara keseluruhan. Nah, persamaannya adalah kembali kita lihat dengan persamaan paling dasar, persamaan lingkaran. Andaikanlah 100 misalnya. 100 sama dengan, kita ingat kembali persamaan lingkaran, x kuadrat ditambah y kuadrat gitu. Nah, kita lihat ternyata itu sama dengan di atas. Sekarang kita mau buat dia bergerak ke bawah. Kita buat ini bergerak ke bawah gitu. Kalau bergerak ke bawah artinya kembali berarti y dan ditambah gitu. Ditambah misalnya 13. Oke. Teman-teman ini boleh berdasarkan semau kalian, angka berapapun yang kalian mau sesuai dengan enaknya kalian lah penempatannya gitu. Nah, sekarang kita akan sedikit mengovalkan gitu. Mengovalkan ini kembali berarti yang kita otak-atik adalah di bagian X gitu. Berarti misalnya saya pakailah 1,4 gitu. 1,4 X. Tapi ingat kedua-duanya harus di dalam kuadrat tuh. Nah, jadi gitu. Itu untuk pola perut sama tubuhnya. Selanjutnya setelah itu kita akan buat untuk loncengnya, lonceng ada di lehernya. Rumusnya kita mulai dengan langkah yang sama. Misalnya kita buat 2 sama dengan, jadi dengan jari-jarinya 2 sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat, ya kan? X kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, kita mau turunkan ke bawah, ke sini. Kita mau turunkan ke sini, ke sini kan? Kita mau turun ke sini. Artinya persamaan yang tadi dia akan bergerak ke bawah, gitu. Kalau dia bergerak ke bawah, berarti y-nya ditambah. Oke, ditambah misalnya kita buat 11. 11. Sampai nggak ya kalau ditambah 11? Oke, kira-kira di situ. Tapi kita mau menyesuaikan lagi nih. Nah, coba kita zoom in, kita menyesuaikan lagi biar dia kepalanya di sini. Misalnya kita buat dengan 11, cobalah 12 lah. 12 terlalu jauh. Coba misalnya 11,5. Terlalu ini 11,6. Ya kira-kira gitu lah. Saya lebih suka 11,6 gitu. Ya, selanjutnya yang paling penting dari Doraemon nih, yaitu kantong ajaibnya. Jadi cara untuk membuat kantong ajaibnya sekali lagi mudah saja, mudah. Kita hanya perlu kembali membuat lingkaran dengan pola yang sama. Kita misalnya buat 6 lah. Jari-jari kuadratnya sama dengan 6 itu namanya berarti x kuadrat tambah y kuadrat, ya kan? Nah, kita dapat lingkarannya kan, tapi ini masih terlihat. Kita mau turunkan ke bawah dengan pola yang sama, berarti ditambah, misalnya saya buat itu ditambah 16 lah. Iya, tapi ingat ini. Oke, dikuadratkan 2. Oke, karena belum kelihatan kita harus. Oke, sudah kelihatan di situ. Nah, kita akan buat dia sedikit oval dan sedikit tidak terlalu bulat gitu. Terlalu bulat ya ini sesuka-suka kita sih. Kalau saya lebih suka main di X-nya jadi 0,6 misalnya gitu. Oke, dia sudah sedikit oval, tapi jangan lupa untuk dikuadratkan semuanya. Nah, itu jangan lupa dikasih batas di sini. Di sini buat kantungnya masuk. Nah, cara buat batas ini adalah sangat simpel. Jadi kita tinggal perlu buat y. Jadi karena kita mau buat satu garis lurus di sini kan, garis lurus di sini, berarti kita mau buat satu asimtot datar. Asimtot datar berarti y sama dengan min 15. Kita buat gitu.
Nah, Y sama dengan min 15. Kita dapat nih. Jangan lupa kita ganti warna ini dengan hitam. Oke lah, hijau juga nggak apa-apa lah. Enggak, hitam aja. Kita ganti dengan hitam ya. Sebentar, kita ganti dengan hitam. Terus yang ini kita ganti dengan hitam juga. Ya, kita ganti dengan hitam. Oke, sepertinya sudah kelihatan polanya. Ada kantong ajaib, ada ini, ada mata, ada hidung. Oke, sekarang kita akan lanjut. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kakinya, gitu. Di kaki dari si Doraemon ini. Nah, kita akan buat kaki. Ternyata persamaan untuk buat kaki kita nggak kayak tadi, nggak harus pakai lingkaran lagi. Jadi kita hanya perlu dengan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu akan membentuk satu kurva. Nah, jadi misalnya saya buat 26 sama dengan misalnya berapa ya? Misalnya 4. Oke, kita dalam kurung dulu ya. 4 dikurang 0,9x. 0,9x. Tuh. Oke, 0,9x terus ditambah misalnya dengan y kuadrat. Y kuadrat. Nah, ini kan dia di sini kan, maksudnya dia ternyata di atas. Nah, kita membuat kaki yang kerucutnya ini harus di bawah. Nah, berarti kita ganti saja yang ini jadi y, tapi yang di sini jadi kuadrat. Gitu. Ini kuadrat. Kuadrat sini tambah y. Nah, tapi karena ini ngarahnya ke atas, ya kan? Kita ubah lagi tandanya biar dia ngarah ke bawah, berarti ini min. Oke, udah bisa kita lihat perbedaannya. Nah, dan ini kan ternyata kita saya butuh dia yang ini dia lebih mendekat lagi ke sini. Nah, itu berarti kita akan mainkan di x-nya. Misalnya oke, 99 semakin dekat gitu. Begitu selanjutnya. Jadi untuk buat kaki kirinya, kita hanya perlu mengcopy paste lagi. Bukan Ctrl X, berarti Ctrl C. Terus kita paste, ya kan? Ketika kita paste, itu hanya akan double. Berarti untuk buat dia ke sebelah, oke, itu kan dia akan bergerak sepanjang sumbu X, ya kan? Bergerak sepanjang sumbu X, berarti yang ininya berarti diganti saja dengan tambah. Nah, udah nih kan? Terdapat nih pola kaki. Nah, jangan lupa untuk diganti dengan warna, misalnya warna dengan sebentar warna biru. Semuanya dengan warna biru biar kelihatan seperti itu kaki. Terus ini juga warna biru. Ya, kita udah mulai dapat nih bentuk dari si Doraemon. Selanjutnya kita akan membuat tangan, gitu. Tapi untuk tangan saya belum bisa membuat persamaan yang membentuk tangan dengan bentuk miring, gaya miring seperti itu. Jadi kita akan buat pola untuk menghubungkan tangan. Jadi caranya adalah kita akan buat lingkaran di sini, tepat di sini, bentuk oval di sini untuk bulatan tangannya, perputaran tangan sampai tangannya, terus satu di sini, gitu, oke. Terus kakinya pun juga kita akan buat lingkaran di sini dan di sini. Oke, kita mulai dari kakinya ya. Dimulai dari kakinya. Untuk telapak kaki kita akan buat misalnya persamaannya 9. Ingat, dimulai dari x kuadrat ditambah y kuadrat, ya kan, untuk membentuk lingkaran. Oke, kita lihat di mana lingkarannya, ternyata di sini. Oke, bentar. Oke, ini lingkarannya, dan kita mau turunkan ke bawah. Turun ke bawah berarti y-nya yang kita buat lagi seperti y. Misalnya saya tambah dengan y-nya saya tambah dengan 50 untuk sampai ke bawah, biar dia sampai di y sama dengan minus 25 misalnya. Berarti y sama dengan 50, berarti tambah y tambah 50. Ingat, tetap ada dalam kurung.
Oke. Nah, Y tambah 50. Nah, ternyata sekarang itu dia ada di mana kah dia? Oke, ternyata ada di bawah sekali, gitu. Tapi jangan khawatir, kita akan tetap buat dia kembali. Caranya adalah dengan menaikkan dia kembali, dengan ini di sini jadi 2. Nah, kira-kira di situ. Itu tempat tepat yang kita inginkan. Karena kita mau geser, misalnya kita membuat telapak kaki kanan duluan, berarti kita mau geser ke kanan, berarti X-nya yang kita ini kan. Kalau ke kanan berarti negatif, gitu. Berarti X kurang berapa itu? Kira-kira kita buat saja X kurang 4 misalnya. X kurang 4, tapi ingat semuanya di dalam kuadrat. Oke, iya. Kita lihat itu pola untuk kakinya, dan jangan lupa kita beri warna biru supaya dia kelihatan lebih enak lah dilihat. Oke, tuh. Terus ya dengan rumus yang sama, kita tinggal copy paste. Terus kita cuma ganti untuk X karena dia cuma bergeser kiri dan kanan, berarti ini di plus saja. Oke, plus 4. Nah, bisa kita lihat bentuknya sudah mulai menyerupai Doraemon. Oke, sudah. Sekarang kita akan buat untuk telapak tangannya. Untuk telapak tangannya kita pakai saja persamaan. Misalnya saya buat untuk R kuadratnya sama dengan 3, dengan sekali lagi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, untuk membentuk lingkaran. Tapi sekali lagi lingkaran ini, kita akan geser ke sini misalnya, ya ke sini, sekitar di sini. Nah, berarti terserah mau digeser ke kanan dulu atau mau digeser ke bawah dulu, gitu. Nah, kalau saya akan menggeser ke bawah dulu, berarti yang di Y dulu kan. Nah, kalau menggeser ke bawah, berarti dia di plus, berarti Y ditambah 4. Misalnya, contohnya 4. Dan kita lihat apakah sama dengan apa yang kita ekspektasikan. Oke. Ya, kira-kira di sini. Dan sekarang kita akan menggesernya ke kanan, berarti yang di ini adalah X. Nah, ketika X berhasil digeser, X ini berarti misalnya dia mau geser ke kanan. Kalau dia menggeser ke kanan berarti min. Yes, benar. Misalnya min 12. Oke. Nah, tapi jangan lupa. Oke, min 12. Udah, itu untuk tangannya nanti, untuk telapak tangannya. Ya akan kita buat nanti di IBIS. Kita akan membuat Doraemon dari pola yang sudah ada ini. Terus untuk tangan kirinya kita akan buat mungkin di bawah sini kali ya. Ya, kita akan buat di bawah sini. Persamaannya sama, kita tinggal copy paste. Ctrl C. Tapi dengan posisi yang berbeda gitu. Kalau ini misalnya kita mau geser ke kiri, berarti plus 12. Oke, dia di sini. Tapi kita mau turunin dia ke bawah. Berarti kita bisa plus dengan 15 lah misalnya. Oke, dia turun ke bawah gitu. Jadi udah bisa dibayangkan bakal jadinya kayak mana nanti. Nah, jadi kira-kira begini nanti akan jadi. Kita bakal gambar lagi. Jadi dari pola-pola yang ada kita bakal bentuk Doraemon secara utuh gitu. Nah, jadi nah, ini biar saya tunjukkan ada berapa banyak rumus yang dipakai buat hanya untuk menggambar satu buah Doraemon. Itu belum ada mulut, belum ada kumisnya dan tangannya. Saya sengaja tidak membuat itu karena itu belum saya pecahkan. Oke, mungkin di lain waktu akan saya pecahkan di gambar-gambar selanjutnya. Oke. Nah, jadi ini rumus-rumus yang dipakai terkhususnya dalam kalkulus atau persamaan-persamaan dipakai untuk membuat karakter Doraemon. Ternyata matematika itu berhubungan erat ya, bahkan sama film kartun pun ya. Prinsip matematika pun tetap ini gitu. Nah, dari sini kita akan screenshot gambarnya, oke? Kita screenshot gambarnya, terus kita akan pindahkan ke IBIS Photo Paint untuk kita buat menjadi gambar ilustrasi. Oke? Dan jangan lupa untuk di-subscribe,
teman-teman boleh komen di bawah untuk kasih saran kira-kira apa yang bagus, dan mungkin jika teman-teman punya solusi persamaan yang bagus untuk membuat mulut kumis, teman-teman boleh komen di kolom komentar.